Berarti kan kalau di dunia kerja nih ya, itu kan menjadi karyawan mau rumah sakit swasta peluangnya masih banyak, CPNS masih banyak, jadi dosen masih banyak. Ya. Kalau rekam medis itu kalau ingin di dunia wirausaha itu bisa nggak sih? Selamat sore. Selamat sore Pak. Ya, bersama Ibu Kori. Iya. Panggilnya Ibu atau Mbak aja ya? Ya, Ibu boleh. Kayaknya Mbak aja lah, kayaknya masih muda ya. Iya, boleh. Silakan. Ya, Mbak Kori ini sekarang lagi menempuh S3 ya? Iya. Ya. Kebetulan saya Masih masih muda. mahasiswa. Udah S3 ya. Dosen ya? Iya, saya juga profesinya sebagai dosen. Dosen di mana Ibu? Ini Mbak, di sorry. Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di Prodi Rekam Medis tadi ya? Iya, betul sekali. Ini kebetulan tuh saya tuh lagi ini ya nanya-nanya terkait perkuliahan ya. Soalnya kebetulan juga banyak nih di sana yang baru lulusan SMA lagi mau mencari kampus untuk kuliah. Ya, wah pas sekali ya. Nah, mungkin bisa bergabung dengan kami nanti Pak. Semoga ya mungkin banyak yang gabung gitu ya. Nah, ini kebetulan kalau rekam medis itu masih agak jarang sih didengar ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan ya rekam medis itu apa, Pak? Oh ya, jadi di sini di program studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan itu nanti arahnya kita itu sebagai institusi yang akan meluluskan profilnya itu salah satunya adalah sebagai pengolah data informasi kesehatan. Ya, jadi memang kita nanti meluluskan tenaga kesehatan dia sebagai pengolah data, di mana nanti di dalam proses pengolahan data itu dimulai. Sorry. Saya agak cut sedikit ya. Oh iya. Data kesehatan, berarti data kesehatan seluruh masyarakat di Indonesia gitu atau mungkin lingkupnya lebih kecil atau gimana itu data? Oh iya, jadi pengolah data ini kita itu nanti sasarannya bisa di rumah sakit, kemudian bisa di puskesmas, bisa juga di dinas kesehatan, ya itu juga jadi, bisa, atau di BPJS kesehatan itu juga bisa. Oke. Mungkin datanya berarti kalau di puskesmas itu data seluruh pasien di puskesmas itu ya, data kesehatan pasien di puskesmas. Iya. Kalau di rumah sakit ya satu rumah sakit itu. Betul. Kalau dia di dinas kesehatan ya mungkin di satu provinsi. provinsi. Iya. Berarti itu nanti data-data itu muaranya nanti di bagian rekam medis. Ya, jadi kita itu sebagai jantungnya rumah sakit. Ya, jadi di mana nanti kalau memang nanti profesi dari si profesional rekam medis ini mampu mengolah data dengan baik, mampu mengolah data dengan akurat, ya tentunya nanti akan menghasilkan suatu informasi yang akurat juga untuk pengambilan keputusan pimpinan rumah sakit, pimpinan puskesmas, bahkan nanti pemerintah ya, karena nanti memang arahnya data ini baik itu misalnya nanti dari rumah sakit yang kecil-kecil itu kan nanti semua datanya akan dilaporkan ke pemerintah ya, ke Kementerian Kesehatan. Itu juga dari kita yang ada di rekam medis ini yang nanti akan melaporkan sampai ke Kementerian Kesehatan. Nah, nanti dari situlah pemerintah nanti akan membuat suatu kebijakan yang memang bersumber salah satunya dari data yang dihasilkan oleh rekam medis di rumah sakit, di puskesmas. Nah, itu biasanya data-data gimana itu ya Mbak Kori ya? Maksudnya data di rumah sakit itu ya yang diolah itu nanti bentuknya seperti apa gitu? Ya, cakupannya memang paling banyak itu terkait dengan data morbiditas dan mortalitas ya. Jadi data terkait dengan kesakitan, data terkait dengan kematian yang awalnya itu data itu dikumpulkan dari profil seorang pasien. Ya, profil pasien ini diperoleh dari bagian registrasi atau kalau masyarakat umum mungkin akan mengenalnya di bagian pendaftaran. Jadi orang-orang yang bekerja di bagian pendaftaran rumah sakit maupun di pendaftaran puskesmas itu sebaiknya juga kompetensinya dari kita, dari perekam medis gitu, supaya nanti data yang dikumpulkan itu jauh lebih akurat, jauh lebih valid, karena dampaknya tidak hanya nanti berkaitan dengan suatu informasi yang tidak valid, tapi juga terkait dengan keselamatan pasien. Jadi ada kompetensi khusus untuk melakukan suatu kegiatan identifikasi pasien di bagian pendaftaran.
Jadi datanya itu startnya dari mulai daftarin dulu ya. Iya, betul Jadi sekali, mulai Pak. dari identitasnya pasien itu ya. Iya. Identitasnya. Siapa nih datanya yang mau kita kita collectingkan, kita kumpulkan ya dari data si pasien dulu yang ada di pendaftaran. Terus nanti kaitannya sama morbiditas itu apa? Morbiditas kesakitan. Iya, angka penyakit. Penyakitnya gitu ya. Iya, nanti metodenya di gimana Ibu ketika mungkin dibikin laporan ke dinas gitu ya, itu bentuknya di kelompok-kelompokin atau gimana itu? Ya nanti di sini mahasiswa nanti akan diajarkan bagaimana cara mengolah data tersebut ya. Kalau di era digitalis seperti sekarang ya tentunya ada peran elektronik ya, pengembangan teknologi elektronik. Jadi nanti di sini orang rekam medis juga akan diajarkan nih bagaimana nih mengolah data dari suatu kertas, dari hasil wawancara, dari hasil dokumentasi dalam suatu kertas itu menjadi suatu informasi yang cukup kuat untuk sebagai bahan pengambilan keputusan. Nanti kita ada kegiatan indexing, ada kegiatan pengolahan data statistik pelayanan kesehatan, orang rekam medis nanti juga akan diajari terkait dengan epidemiologi, tentunya biostatistik. Nah itu sebagai bahan mahasiswa nanti supaya nanti ketika lulus dia memang akan ahli di dalam bidang pengolahan data. Dan tadi karena eranya sekarang digitalisasi, nanti kita juga diajarkan tuh bagaimana nih kita membuat suatu teknologi informasi yang nanti bisa mempermudah kita sebagai pengolah data untuk menghasilkan suatu informasi yang akurat. Saya tuh pernah dengar kalau coding gitu loh. Oh iya, itu juga salah satu profil kita ya. Kalau tadi kita baru berbicara terkait profilnya terkait dengan pengolah data kesehatan. Nah, orang rekam medis itu keunggulannya juga di dalam bidang coding. Itu coding apa itu? Coding penyakit. Iya, coding penyakit. Jadi sedikit berbeda nanti Pak. Codingnya coding penyakit, bukan program ya? Bukan, ya. Kalau coding program kan ada yang orang TI ya. Tapi karena kita ini sebagai tenaga kesehatan, ada salah satu kompetensinya terkait dengan klasifikasi dan kodifikasi penyakit dan tindakan medis. Oh, jadi penyakit-penyakit itu diklasifikasikan, gitu ya, dipetakan gitu. Kita berikan kode ya, nanti itu acuannya berdasarkan dari WHO ya. Oh, ada acuannya. Ada acuannya dari WHO. Mahasiswa nanti kita ajarkan dengan menggunakan buku ICD atau International Classification Disease. Ada juga nanti yang menggunakan elektronik ICD, yang menggunakan web langsung dari WHO itu juga ada. Sehingga nanti memang orang rekam medis di sini juga memiliki peran penting ya di dalam era JKN sekarang, era BPJS itu dia sangat berperan penting karena dari orang rekam medis lah nanti yang menghasilkan coding tadi itu nanti akan menjadi suatu biaya untuk penagihan biaya ke BPJS. Makanya sekarang kebutuhan rekam medis itu meningkat Pak. Ya, di era JKN yang sudah dimulai sekitar tahun 2015 itu kebutuhannya semakin meningkat karena memang pasar kita juga salah satunya adalah ke BPJS. Rumah sakit sudah wajib nanti memiliki PMIK ya, rekam medis untuk kegiatan pengolahan data dan kegiatan coding tadi. Oh ya, BPJS itu kaitannya sama orang rekam medis? Iya, tentu saja Pak. Tapi mohon maaf, kopinya kok saya baru satu ini, mungkin bisa diambil di kopi sari lagi lah ya. Ya, tidak apa-apa. Mungkin nanti saya bisa saja. Ya mungkin saya lanjut nanya lah ya, sambil minum kopi. Ya, tadi kan sumber informasinya kan dari rekam medis ya kan, ternyata dari coding tadi kan diklasifikasikan, nanti dikelompok-kelompokkan gitu ya penyakit ya, nanti kalau penyakit paling banyak apa gitu ya, mungkin musim ini yang paling banyak penyakit apa, pandemi seperti sekarang ya, itu nanti orang rekam medis bisa mengolah data nih ya. Berarti sumber informasinya dari rekam medis gitu dari ya, rekam medis. yang dikode-kode tadi ya diklasifikasikan. Nah termasuk tadi ngasih informasi ke dokter gitu ya, kalau si pasien ini mungkin riwayatnya dulu apa gitu ya. Iya. Jadi itu adalah kerjanya rekam medis. Iya. Terus kalau yang di BPJS itu dia yang seperti apa nih kaitannya sama orang rekam medis? Ya, kalau di BPJS itu nanti kita mulai dari kegiatan verifikasi ya. Jadi mulai dari pasien BPJS datang ke rumah sakit itu kan nanti
pasti mereka akan ditanya terkait dengan mana kartu BPJS-nya, kemudian syarat-syaratnya apakah sudah lengkap, rujukannya apakah ada atau tidak. Nah, itu juga kompetensi kita, Pak. Jadi yang menangani itu orang rekam medis ya? Iya, orang rekam medis juga itu nanti ya. Jadi kita nggak akan memverifikasi terkait dengan persyaratan pasien ini apakah memenuhi untuk mendapatkan pelayanan BPJS, itu di bagian garda depannya. Kemudian nanti di bagian tengahnya setelah pasien selesai pelayanan itu nanti juga masih ada peran orang rekam medis lagi ya. Kita nanti kerjaan kita di situ adalah untuk melakukan tadi coding ya, coding tadi, jadi data dari si pasien yang ada di dalam berkasnya rekam medis ataupun nanti di dalam suatu sistem informasi di Inasi-Pijis itu nanti akan kita lakukan verifikasi ya. Jadi kita coding, kemudian nanti keluarlah berapa biayanya, kemudian nanti kita klaimkan ke BPJS. Jadi kita ada, ya silakan gimana? Kalau pertanyaan nanti disampaikan aja. Biar ada gambaran lebih jelas. Iya. Tadi kan di coding ya, diklasifikasikan per penyakit itu, terus keluar biaya. Berarti biaya itu berdasarkan apa itu? Oh, biaya ini berdasarkan diagnosis sama tindakan yang diberikan kepada pasien. Jadi misalnya pasien datang, kemudian dia, pasiennya ini ditensi, pasien dilakukan infus, pasien dilakukan operasi atau hasil pemeriksaan lab, USG, misalnya seperti itu ya. Itu nanti semuanya orang rekam medis yang akan mengcoding. Satu-satu nanti kita akan mengcoding ya. Kenapa kok ini perlu dicoding? Karena memang semua tindakan, semua sumber daya yang dikeluarkan oleh pasien ketika dirawat itu akan kita berikan kode sebagai dasar untuk penagihan biayanya. Jadi memang dari BPJS sendiri meminta evidence base-nya harus kuat nih, datanya harus kuat. Kalau mau mengklaimkan sekian juta itu dasarnya dari apa saja, itu kita nanti yang akan melakukan proses coding tersebut. Jadi finalnya informasi si pasien itu sakit apa aja, ya, sakit apa aja, orang rekam medis gitu ya, tindakannya apa aja, iya betul sekali. Itu nanti dari kita. Jadi orang rekam medis itu adalah orang yang menyimpulkan selama pasien dirawat itu ya lewat kode tadi gitu ya. Iya, lewat kode untuk kaitannya dengan klaim ya, kaitannya dengan klaim. Tapi kalau terkait dengan penegakan diagnosis, kemudian pasien perlu tindakan apa ya itu kompetensinya dokter. Kalau kita terkait dengan administrasi klaimnya, lebih ke situ ya. Jadi kalau dokter itu kan yang ngobati pasien ya. Iya, dokter ngobati pasien. Gitu, kita yang menginformasikan sebenarnya itu pasien sakit apa sih, sebenarnya pasien itu diberikan tindakan apa sih melalui proses coding. Misalnya kirain malah dokter sendiri gitu loh. Oh enggak, bukan. Jadi dokter tuh hanya meriksa pasien, ngasih obat. Nah kalau yang kesimpulannya ada di rekam medis gitu ya. Iya, kesimpulan dalam bahasa klaim ya, dalam bahasa klaim itu nanti kita jadi distandarisasi gitu ya. Iya, ada proses standarisasi yang memang secara internasional itu juga digunakan gitu ya, karena memang dari BPJS sendiri juga menetapkan standar. Nanti kalau misalnya orang rekam medis mau menagihkan biaya untuk diagnosis itu menggunakan International Classification Disease yang versi 10 ya, ICD-10. Nanti kalau untuk terkait dengan tindakan kita menggunakan ICD dan GM itu juga sudah distandarisasikan. Sehingga memang nanti semua orang, semua PMIK yang bekerja di rumah sakit itu nanti akan memiliki standar yang sama. Sehingga memang kompetensi coding ini penting. Itulah keunggulan orang rekam medis. Ya mungkin memang masyarakat masih belum kenal ya, kalau itu ternyata pasarnya rekam medis tuh. Oh berarti kan uangnya rumah sakit ya, kalau nagih BPJS itu sumbernya dari orang rekam medis. Iya, betul sekali. Berarti orang rekam medis banyak duitnya dong. Oh enggak dong. Jadi kalau sukses enggaknya nih rumah sakit dalam nagih si BPJS itu ya kan. Nah itu kan tergantung yang kode. Kalau kodenya kompeten itu ya, kodenya tepat, mungkin kan bisa uangnya sesuai gitu ya. Kalau kodenya keliru-keliru kan mungkin uangnya nggak sesuai. Keliru ya, sehingga memang harus kompeten tadi, orang rekam medis harus kompeten, kemudian dia juga harus menjunjung tinggi yang namanya kode etik profesi, sehingga memang ketika bekerja ya dia akan lurus apa yang ditulis di dalam rekam medis itulah yang akan kita kode, sehingga kita bisa meminimalkan yang namanya fraud, yang namanya nanti upgrading terkait dengan penagihan klaim seperti itu. Ya, oke. Mungkin nanti kalau seputar pekerjaan mungkin nanti kita lanjut lagi. Coba kan sekarang saya mungkin mau tanya terkait uang tadi kan, ini kerjaannya ternyata kan berkaitan dengan uang ya. Mungkin gajinya orang rekam medis itu berapa, atau mungkin tadi pas bagian ngoding gitu ya bagian BPJS mungkin
dapat sekian persen dari berapa codingan yang diklaim rumah sakit. Oh Mungkin iya. gitu kan nggak tahu gitu. Iya. Gimana itu kalau di dunia kerja itu? Kalau di dunia kerja kebetulan kan saya dulu juga praktisi ya. Saya dulu pernah bekerja di rumah sakit. Saya dulu juga sebagai praktisi di salah satu rumah sakit besar di wilayah Kota Jogja selama kurang lebih 7 tahun ya. Saya dulu bekerja di rumah sakit juga 7 tahun. Untuk gaji itu ya kita sama lah ya, hampir sama dengan mungkin tenaga kesehatan lain, tergantung nanti besar kecilnya rumah sakit ya. Semakin besar yayasannya ya nanti tentunya semakin tinggi juga terkait dengan penghargaan yang diberikan. Nah, kalau meskipun kita itu sebagai penagih biaya ya, kita yang menghitungkan berapa klaim biaya pasien ya, itu semuanya murni untuk rumah sakit. Jadi sekali lagi di sini kita sebagai profesi tenaga kesehatan kita menjunjung tinggi yang namanya kode etik profesi. Kalaupun nanti ada suatu penghargaan terkait dengan apa kinerja kita, ya itu nanti berdasarkan kinerja ya. Kalau di rumah sakit ya adalah yang namanya istilahnya remunerasi ya. Jadi penghargaan berbasis pada kinerja seperti itu. Nah, memang di eranya BPJS ini orang rekam medis naik daun nih sekarang Pak. Ya, jadi kalau dulu kita hanya mengurus berkas, kita dulu hanya mengurus data komputer, kita dulu hanya bekerja di bagian pendaftaran gitu. Sekarang mulai naik daun karena memang ternyata dia itu penting gitu ya. Dari rekam medis lah semua informasi itu bisa diperoleh untuk pengambilan keputusan. Dari rekam medis lah nanti klaim biaya itu bisa ditentukan secara tepat gitu, sehingga memang kebutuhan rekam medis pun semakin meningkat. Cuma gini, kalau anak-anak sekarang tuh ini kan tadi bahasanya kan bahasa formalitas ya. Kalau gaji itu kisaran berapa sih? Kalau gaji susah juga ya saya menjelaskan ya kalau terkait dengan gaji ya gajinya tentunya juga di atas UMR lah ya. Jogja kan, terus di Jakarta, Surabaya. Ya mungkin Jogja ini kan mungkin kayak UMR-nya sudah kecil ya Jogja ya. Mungkin bisa 2 kali lipat UMR mungkin. Ada ya. Ada ya. 3 kali lipat ya. Ya bisa. Jadi memang begini. Di dalam perhitungan remunerasi berbasis pada kinerja itu kan tergantung dengan apa yang sudah kita lakukan ya, kita kerjakan sesuai dengan indikator kinerja yang sudah diikutkan di dalam rumah sakit tersebut ya. Jadi nanti ketika indikator kinerja itu kita tercapai, kemudian nanti tentunya misalnya kayak tadi ya, surplusnya rumah sakit juga bagus, yayasannya besar, nah penghargaannya tentunya juga semakin besar. Nggak enak nih saya kalau nyebut nominal ya. Nominal. Iya. Kalau sensitif. Iya, kalau saya dulu ya sudah di atas rata-rata ya. Nah, intinya kalau dulu Mbak Kori 3 kali UMR dapat lebih lah ya. Iya. Mungkin kan ini kan kalau di dunia kerja kayak PNS itu gimana, masih ada banyak ya. Untuk rekam medis untuk PMIK ini memang cakupan untuk kebutuhan lowongan kerjanya masih cukup tinggi Pak. Ya, jadi baik itu nanti PNS maupun di swasta ya. Bahkan untuk mencari tenaga kerja rekam medis dengan jenis kelamin laki-laki aja sekarang masih susah ya. Kenapa kok susah? Banyaknya itu yang masuk ke rekam medis itu perempuan. Ya, waktu kita melakukan, saya dulu waktu di rumah sakit melakukan rekrutmen tenaga kerja, nyari yang laki-laki itu aja masih susah ya, karena kalau laki-laki itu kan lebih fleksibel ya, bisa kita di rumah sakit kan kerjanya 24 jam ya, orang rekam medis nanti harapannya juga bisa dong standby 24 jam seperti itu ya. Nah, itu agak sulit ya, banyaknya itu perempuan. Jadi siswa-siswa ya lulusan SMA yang laki-laki, ayo kita mulai bergabung ya di sini di rekam medis, karena susah mencari rekam medis yang laki-laki gitu ya. Saya kan sempat nih ya Mbak Kori ya, iseng-iseng gitu, kenapa saya wawancara tentang rekam medis, iseng-iseng buka lowongan CPNS kan barusan kemarin kan buka ya, itu kok lowongan yang di puskesmas ada beberapa itu saya lihat pendaftarnya masih kosong itu untuk rekam medis. Apa memang seperti itu ya, di lapangan masih kekurangan tenaga ya? Iya, di lapangan masih sangat kekurangan tenaga, dan memang untuk lulusan rekam medisnya pun masih cukup sedikit. Ya, jadi antara kebutuhan dengan lulusan ini masih kurang ini ya. Iya. Tadi kan Mbak Kori kan katanya praktisi ya, terus kan perlu jadi dosen. Iya.
Ini kenapa beralih nih? Apa memang dosen juga menggiurkan? Apa mungkin potensi dosen? Kalau jadi dosen itu kalau di rekam medis gimana? Bisa ya, jadi gini, kalau untuk level D3 kayak yang di prodi di Fakultas Kesehatan Unjani, ini kan kita program studinya di Diploma 3 ya, Diploma 3. Jadi Diploma 3 itu nanti arahnya memang lulusannya untuk sebagai praktisi ya, sebagai praktisi, sebagai pelaksana di rumah sakit, di puskesmas maupun dinas kesehatan. Nah, di sini nanti sebenarnya di rekam medis itu masih ada beberapa jenjang lagi ya. Kita ada sarjana terapan atau D4, kemudian kita juga ada magisternya, magister MIK itu dari rumpun keilmuan memang sudah diakui untuk yang S2. Nah, kebetulan memang di Indonesia saat ini untuk kebutuhan dosen dari latar belakang D3 rekam medis itu masih sangat sedikit ya. Jadi masih limited ya. Masih limited ya. Gitu ya. Yang mau menjadi dosen, informasi dari Mbak Kori katanya masih minim ya. Iya. Bahkan ada di Indonesia itu masih justru ada fenomena baru sekarang ya. Karena memang untuk dosen yang linear backgroundnya rekam medis itu di Indonesia itu masih sedikit. Itu beberapa institusi dengan kaprodinya, ketua prodinya yang backgroundnya itu bukan dari dosen, dari tenaga kesehatan lain, itu justru sekolah lagi D3 supaya memang dia bisa memenuhi untuk tuntutan jabatan pimpinan ketua prodi yang linear dengan background rekam medis. Itu fenomena baru yang ada di Indonesia. Ini pernyataan Anda ini bisa dipertanggungjawabkan nggak ini? Iya. Sebentar, Anda ini ya dengar-dengar di Asosiasi Perguruan Tinggi menjabat sebagai apa ya, Bu? Oh iya, kebetulan saya sebagai ketua bidang kurikulum. Oh iya, tadi pas ya, memang sudah tahu data semua universitas rekam medis seluruh Indonesia ya. Jadi memang di universitas atau di dunia pendidikan ini, terutama di perguruan tinggi, orang rekam medis, backgroundnya S2, yang berbackground dulunya rekam medis itu masih jarang gitu ya? Iya, masih cukup terbatas. Dan pertumbuhan untuk institusi pendidikan di Indonesia pun dalam 5 tahun terakhir ini yang mendirikan rekam medis juga masih cukup signifikan. Nah, di sini Unjani cukup kita bisa bertahan ya, makanya nggak usah khawatir lah, masuk aja ke Unjani ya. Di sini kita punya banyak keunggulan ya, dosen-dosennya kita sudah ada, kemudian untuk fasilitas labnya kita juga mendukung sehingga nanti kalau ada yang tertarik. Berarti kan kalau di dunia kerja nih ya, itu kan menjadi karyawan mau jadi tenaga di rumah sakit swasta peluangnya masih banyak, CPNS masih banyak, jadi dosen masih banyak. Ya. Kalau orang rekam medis itu kalau pengen di dunia wirausaha gitu bisa nggak sih? Oh bisa ya, jadi tadi kan kita itu sebenarnya diajarkan terkait dengan pengolah data ya. Orang rekam medis tahu nanti alur datanya itu sebenarnya seperti apa sih di rumah sakit ya. Mereka itu mengetahui bank-bank informasinya itu didapat dari unit pelayanan apa aja, sehingga memang kalau ada kita yang memiliki jiwanya itu jiwa usaha ya, kita tuh nanti bisa merekrut orang-orang IT yang memang dia itu pekerjaannya adalah membuat sistem informasi. Itu nanti kita sebagai konseptornya ya, kita sebagai konseptor, meskipun untuk level D3 ya belum sampai ke level mengkonsep ya sampai seperti itu ya, tapi paling enggak dengan bermodalkan kita itu tahu dari mana sumber-sumber data itu, nanti kita bisa bermitra dengan pembuat sistem informasi ya, untuk membuat suatu sistem informasi ya. Ya karena tadi orang rekam medis gudangnya informasi tadi ya, semuanya informasi di sebuah rumah sakit muaranya ke rekam medis. Jadi orang rekam medis tahu semua lini ya. Oke, jadi kalau orang rekam medis itu tahu banyak modul-modul atau berbagai terminal di CRS itu ya. Mungkin kan ada orang bagian keuangan, ada orang di bagian admin gitu toh. Mungkin ada bagian lab, ada biologi, itu semuanya orang rekam medisnya tahu ya kalau itu ya. Iya, jadi saya agak geser sedikit ya Pak ini ya. Kayaknya kurang nyaman ya. Jadi memang kita itu sebagai PMIK dalam konsep nanti ada mahasiswa itu juga dibekali ya terkait dengan bagaimana sih
konsep perancangan sistem informasi. Ternyata ketika rumah sakit itu mengembangkan sistem informasi itu nggak langsung serta-merta semuanya dibuat. Ya itu sebenarnya ada tahap-tahapannya ya, termasuk mana sih skala prioritas yang memang harus didahulukan. Jadi nanti ada tuh yang namanya modul terkait dengan pelayanan pasien, lebih kepada aktivitas billing sistemnya, ada modul terkait dengan pelaporan dan peningkatan mutu, untuk ranah pimpinan dan top manajemen itu ada. Bahkan orang rekam medis itu juga diajari ketika modul itu dibuat, ada beberapa fitur di dalam sistem informasinya, aksesnya itu sejauh mana, karena sebenarnya di dalam sistem itu nggak semuanya loh itu bisa mengakses, karena misalnya jadi keamanan informasi tadi ya. Iya, jadi saya tadi disampaikan terkait dengan biaya. Apakah memang semua orang rekam medis itu bisa mengakses biaya itu enggak semuanya juga, tergantung nanti dia bekerja di bagian apa. Jadi intinya kesimpulannya itu rekam itu kayak mitranya IT ya yang membuat aplikasi tadi gitu ya. Iya, jadi kita memang berkolaborasi. Kalau IT itu nanti lebih kepada bagaimana algoritmanya, basis datanya ya, pengembangannya. Ya, tapi kan orang IT kalau mau membuat itu kalau nggak adanya instruksi. Desainnya nanti dari kita. Iya, penjahitnya orang IT nanti. Kalau baju seperti itu nanti ya. Ya, itu karena orang IT yang bikin. Iya, betul. Desainer bajunya dari kita. Jadi kita sebenarnya sampai ke level kalau nanti yang D3 ini mau lanjut ya, sampai ke level register ya, sampai ke level S2 itu nanti bahkan kita sampai ke manajer proyek, kita sampai. Jadi kita ahli ya Pak, kita tuh nanti ahli di dalam manajer proyek ya, kita itu bisa menghandle proyek-proyek besar ya, proyek-proyek besar pengembangan sistem itu tuh nanti arahnya bagusnya seperti apa, bagaimana proses melakukan studi kelayakan itu kita ya. Jadi sangat terbuka sekali ya peluangnya orang rekam medis itu nanti sampai ke arah sana ya, sampai ke arah membuat suatu big data yang memang nanti aman secara security-nya, kemudian bagaimana nanti suatu data sistem informasi kesehatan itu bisa terintegrasi, itu nanti dari kita. Tapi kan bukan orang yang membuat security-nya, bukan, tapi ya. kasih tahu ini harus diamankan ini. Iya, betul sekali. Ini yang perlu diamankan, ini yang harus jadi sejauh mana sih informasi itu bisa dilepas secara aspek hukum tuh orang rekam medis juga. Jadi kalau yang informasi identitas ini boleh. Levelnya siapa nih yang boleh mengakses? Tidak boleh. Iya. Rekam medis ya. Iya betul. Itu orang rekam medis. Banyak banget juga ya kerjaan rekam medis ya. Banyak. Keren sebenarnya sih. Iya betul sekali. Keren sekali orang rekam medis ya. Oh jangan tahu ya. Nah, tinggi. Kan sudah peluangnya tadi sampaikan ya. Terus tadi kayaknya kan kampus rekam medis ini nanti katanya mulai menjamur ya. Iya, mulai menjamur di Indonesia. Nah, karena memang kebutuhan pasarnya ini saya kasih kesempatan kalau mau promosi dari mana tadi ini ya promosi ya. Kelebihan nih, ya kenapa kalau kuliah harus di Unjani. Iya. Jadi kelebihan kita itu di program studi rekam medis Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Jogja itu kita memiliki visi yang salah satunya adalah unggul di bidang coding dan rekam medis elektronik. Jadi memang di sini kita berupaya untuk menyusun suatu kurikulum, proses pembelajaran nanti yang akhirnya bisa meluluskan profil seorang pengolah data kesehatan, kemudian seorang ahli yang di bidang coding ya, coding dan nanti terkait dengan tentunya untuk tuntutan terkait dengan sistem jaminan kesehatan nasional saat ini maupun di era digitalisasi sekarang ya, itu harapannya nanti seperti itu. Nah, bagaimana sih kampus Prodi RMIK Unjani ini untuk bisa menghasilkan lulusan seperti itu ya? Jadi di sini itu nanti dalam proses pembelajaran untuk diploma itu kita 3 tahun ya Pak ya, proses pembelajaran selama 3 tahun itu nanti mahasiswa tidak hanya belajar di kelas saja ya, tetapi di era kampus Merdeka Belajar ini ya, MBKM ya, di era MBKM Merdeka Belajar itu kita nanti juga melatih mahasiswa supaya kamu tuh kalau lulus dari Unjani bisa apa gitu ya. Jadi apa sih mahasiswa itu yang kuliah di Prodi Rekam Medis itu nanti ternyata dia itu bisa ahli mengcoding ya. Jadi supaya dia nanti bisa ahli mengcoding itu tidak hanya kita ajarkan secara teori kelas saja, tapi kita juga ada praktek lab. Jadi
Jadi di sini di kampus Unjani ini nanti ada laboratorium nanti akan kita tampilkan ya videonya ya Pak ya. Gimana videonya terkait dengan labnya Unjani itu ya secara fasilitas nanti jadi kita standar lab kita itu sudah cukup baik ya, didukung nanti juga dengan tentunya bahan lab ya, bahan praktik yang juga. Jadi labnya lengkap ya di sini. Iya, labnya sudah. Jadi kalau praktik itu hanya di lab sini aja, atau mungkin bisa ke lapangan atau gimana? Oh iya, iya. Jadi di Arena Merdeka Belajar tadi mahasiswa itu nanti tadi kan baru kita sampaikan yang di sini ya, yang di kampus aja ada praktek di kelas, ada praktek juga, dan kita juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu untuk melatih keterampilannya itu dengan belajar di lapangan. Di sini lahannya yang kita gunakan adalah puskesmas dan rumah sakit. Jadi selama 3 tahun itu mahasiswa 5 kali berada di lapangan ya Pak ya. Jadi di semester 2 sampai dengan semester 5 itu setiap kali praktek itu kita sekitar kurang lebih 2 minggu. Kemudian nanti di semester akhir itu kita selama 1 bulan dengan harapan memang akhirnya lulusan kita itu tidak hanya sekedar mendapatkan materi dari dosen yang ada di kampus saja, tetapi juga dari praktisi yang memang dia benar-benar terjun langsung di lapangan, sehingga harapannya ilmunya itu nanti bisa up to date ya. Oh ternyata yang disampaikan dosen di kampus itu bilangnya seperti ini, prakteknya begini loh, variasinya itu seperti ini. Itu harapannya seperti itu. Kemudian di era Merdeka Belajar ini nanti mahasiswa itu juga kita berikan untuk perkuliahannya itu dari di luar kampus Unjani ya, di luar kampus Unjani ya. Nanti harapannya tahun-tahun depan nanti sudah berjalan dengan lancar ya, karena memang ini kan baru kita programkan tahun ini seperti itu. Jadi nanti ada praktek belajar di lapangan, kemudian kita juga bermitra ya, bermitra dengan banyak rumah sakit Pak. Jadi dengan harapan adanya mitra maupun industri ya, itu nanti memang mahasiswa itu bisa. Kalau tadi misalnya disampaikan bahwa katanya kalau belajar tentang rekamansi itu nanti diajarkan tentang BPJS ya, tentang bagaimana melakukan klaim, itu mahasiswa itu nanti benar-benar tahu di lapangan. Oh ini loh yang namanya proses klaim, ini loh bentuknya itu nanti berkasnya seperti ini. Kalau nanti misalnya di rumah sakit tadi yang disampaikan, dia akan paham terkait dengan di sana ada modul yang variasinya cukup banyak, itu nanti mahasiswa benar-benar bisa melihat aplikasinya dan variasinya di lapangan itu seperti apa. Itu harapannya nanti seperti itu. Jadi ini ada kayak praktek lapangan gitu ya. Iya. Saya juga lihat sih sekilas kayak bangunan sini ya, di sini sudah oke sih, bangunannya bagus. Iya. Kalau fasilitas lab ya juga nantilah. Kalau sempat lah kita keliling-keliling gitu ya. Iya. Mas kita sampai bangunan sih kayaknya oke, ini juga dikasih ruangan yang cukup bagus lah ya. Iya. Ini khusus untuk kegiatan live streaming seperti ini. Ya. Mungkin saya lupa tadi mendapatkan sedikit ya Pak terkait dengan mahasiswa tadi ya, supaya nanti orang yang memang belum terlalu mengenal Unjani itu bisa cukup tertarik juga. Jadi di sini itu mahasiswa itu juga kita latih atau kita ikutkan untuk kegiatan pengabdian masyarakat ya, pengabdian masyarakat nanti ataupun penelitian ya bersama dengan tim dosen. Jadi bagaimana sih nanti kita itu sebagai seorang mahasiswa nanti mendampingi dosen dalam proses pengabdian kepada masyarakat dan memberikan penyuluhan, mungkin misalnya kita melakukan suatu pendampingan, proses persiapan tadi dalam perubahan rekamedis manual menjadi elektronik, itu juga cukup banyak mahasiswa yang kita libatkan. Nah kalau ini sih itu juga ini Pak juga merupakan salah satu bentuk dari tadi Merdeka Belajar. Cuma gini, saya masih mau tanya satu lagi sih. Standar lah ya kalau orang mau kuliah itu kan kayak biayanya di sini gitu. Iya. Atau mungkin ada beasiswa khusus mungkin kalau di sini ya. Untuk karena kami itu adalah salah satu bagian dari Yayasan Kartika Eka Paksi ya, jadi untuk masyarakat yang memang dia dari NIAB itu nanti yayasan iya kita yayasan TNI Angkatan Darat, jadi nanti orang tuanya mahasiswa yang memang dia berprofesi sebagai TNI Angkatan Darat itu nanti akan ada potongan khusus untuk yang dari keluarga Angkatan Darat seperti itu juga ada. Kemudian kita juga ada beberapa beasiswa ya, beasiswa tidak mampu, kemudian ada beasiswa prestasi juga
PMB itu kita juga ada jalur khusus nih untuk yang mahasiswa prestasi melalui rapor itu juga ada. Iya, betul sekali. Nanti jangan lupa ya dicek di webnya PMB Unjaya. Nah, mungkin tidak terasa ini sudah setengah jam lebih ya ngobrol. Mungkin kita lanjut di lain waktu ya. Oke, terima kasih Mbak Kori dan sukses untuk Prodi RMIK Unjani Yogyakarta. Iya, terima kasih banyak. Kita dulu ke kamera. Oh iya. Dadah.